Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Peserta Didik dalam Pemahaman Konsep Pembelajaran Matematika Jaring-Jaring Bangun Ruang Sederhana menggunakan metode Student Team Achievement Division pada siswa kelas 5 MI Raudatul Thalibin. Selanjutnya yaitu abstrak. Telah menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Salah satu ilmu umum adalah matematika. Matematika adalah mata pelajaran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dasar matematika berupa penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain, matematika merupakan mata pelajaran yang paling sulit. Banyak peserta didik yang merasa kesulitan dalam mempelajari mata pelajaran matematika. Berdasarkan permasalahan di atas, berbagai cara dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Salah satunya dengan mencoba menggunakan metode START dan alat peraga dalam pembelajaran dan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang ditandai adanya siklus. Banyaknya siklus pada penelitian tindakan kelas ini ada dua, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Tiap-tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, dan observasi, evaluasi, dan refleksi. Tindakan kelas yang dilakukan oleh guru peneliti dalam siklus 1 yang berupa pemanfaatan alat peraga secara kelompok telah berhasil meningkatkan hasil belajar subjek penelitian. Rata-rata nilai pada kondisi awal yang hanya 48 dapat ditingkatkan menjadi 60 di akhir siklus 1. Perubahan teknik pemanfaatan media dan model pembelajaran pada siklus 2 juga telah terbukti lebih meningkatkan hasil belajar siswa. Bila di akhir siklus 1 rata-rata nilai subjek penelitian adalah 60, maka di akhir siklus 2 rata-rata meningkat menjadi 80. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Sebelum mengadakan penelitian, terlebih dahulu peneliti menentukan metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang ditandai adanya siklus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas ini terdapat dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik pengumpulan data dengan teknik tes terdapat 3 bentuk tes, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik non-tes dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian latar belakang laporan penelitian ini tertulis bahwa kondisi awal peserta didik kelas 5 MI Raudatul Thalibin pada semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 hasil belajar matematikanya rendah. Indikasi hasil belajar matematika yang rendah tersebut adalah ditunjukkan dengan rata-rata nilai dari 2 kali ulangan harian mata pelajaran matematika yang rendah, yaitu hanya 48. Ketika dilakukan pretest diperoleh hasil sebagai berikut. Rata-rata nilai kelas 48, nilai tertinggi 60, dan nilai terendahnya 40. Selanjutnya yaitu deskripsi siklus 1. Siklus 1 akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2021. Kegiatan belajar mengajar mengambil materi jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan balok. Alokasi waktu untuk mata pelajaran matematika di kelas 5 adalah 5 jam pelajaran tiap minggunya yang dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Perencanaan tindakan planning siklus 1 meliputi 3 langkah, yaitu apersepsi, inti, dan penutup. Dalam perencanaan tindakan, guru mempersiapkan instrumen pembelajaran meliputi RPP, silabus, media pembelajaran, LKPD, dan soal evaluasi. Tanggapan siswa mengenai pelaksanaan siklus 1 yaitu para siswa sudah memahami tentang kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh guru peneliti di kelasnya. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan tampak senang melakukan kegiatan membuat gambar jaring-jaring kubus dan balok menggunakan kertas lipat. Aktivitas belajar yang demikian itu berdampak pada peningkatan pemahaman dan prestasi belajar siswa pada materi menggambar jaring-jaring kubus dan balok. Tes akhir siklus 1 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021. Siswa kelas 5 MI Raudatul Thalibin tahun pelajaran 2020-2021 yang berjumlah 5.
Seluruhnya mengikuti tes akhir siklus 1. Setelah dilakukan penilaian di akhir siklus 1 diperoleh nilai tertinggi 60, nilai terendah 50, dan rata-ratanya 60. Selanjutnya yaitu deskripsi siklus 2. Perencanaan tindakan siklus 2 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2021, diawali dengan penyampaian materi pelajaran tentang jaring-jaring kubus dan balok dengan menggunakan alat peraga barang bekas secara kelompok. Pelaksanaan tes akhir siklus 2 dilaksanakan pada akhir kegiatan pembelajaran. Perencanaan tindakan meliputi 3 langkah, yaitu apersepsi, inti, dan penutup. Siklus 2 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Kegiatan belajar mengajar mengambil materi jaring-jaring kubus dan balok. Materi ini merupakan pengulangan karena materi tersebut telah dipelajari oleh subjek peneliti pada siklus 1. Perbedaannya terletak pada siklus 1, peserta didik mempelajari jaring-jaring kubus dengan guru menggambarkan contoh jaring-jaring bangun ruang di papan tulis dan media kertas lipat dan menggunakan model pembelajaran ceramah. Sedangkan pada siklus 2, guru menggunakan model STAD dan menggunakan media pembelajaran yang konkret dari barang bekas. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan oleh guru peneliti dengan menjelaskan materi disertai contoh-contoh konkret dan juga disertakan video. Namun, tidak sedikit pula peserta didik yang mengalami kesulitan. Pertemuan kedua ini digunakan juga untuk mengadakan tes akhir siklus 2 dengan materi jaring-jaring kubus dan balok. Selanjutnya yaitu pembahasan antar siklus. Tindakan pada kondisi awal pembelajaran belum menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Model pembelajaran juga kurang menarik perhatian peserta didik, sehingga peserta didik kurang aktif dan pada gilirannya prestasi belajar peserta didik rendah. Pada siklus 1 dalam kegiatan pembelajaran menggunakan contoh-contoh yang digambar di papan tulis. Kemudian peserta didik mencoba membuat model jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan balok sesuai dengan contoh di papan tulis. Penggunaan alat peraga pada siklus 1 dilakukan secara kelompok sehingga optimalisasi penggunaan media masih kurang. Pada siklus 2, guru peneliti menggunakan alat peraga barang-barang bekas yang berbentuk kubus dan balok seperti kardus bekas dan juga video yang ditayangkan oleh guru. Alat peraga tersebut dibawa sendiri oleh guru sehingga dapat mencobanya sendiri secara optimal. Hal ini ternyata dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dan prestasi belajar peserta didik. Pengamatan hasil belajar matematika yang ditunjukkan dengan nilai tes hasil belajar. Nilai rata-rata hasil tes di akhir siklus 1 yaitu mencapai 60, namun setelah dilakukan penggunaan alat peraga barang bekas dan penayangan video dan juga model pembelajaran STAD, ternyata hasil belajar matematika meningkat. Subjek penelitian mengalami peningkatan prestasi belajar yang cukup tinggi, bukan hanya menyamai indikator kinerjanya tetapi melebihi di atasnya. Rata-rata nilai tes di akhir siklus 2 mencapai angka 80. Perolehan nilai rata-rata setiap siklusnya dapat dibaca dalam tabel di bawah ini. Ini adalah tabel rata-rata nilai studi awal siklus 1 dan siklus 2. Simpulan dari artikel yang telah saya buat, sebagaimana tertulis dalam bab 4, bahwa tindakan kelas yang dilakukan oleh guru peneliti dalam siklus 1 yang berupa pemanfaatan alat peraga secara kelompok telah berhasil meningkatkan hasil belajar subjek penelitian. Rata-rata nilai pada kondisi awal yang hanya 48 dapat ditingkatkan menjadi 60 di akhir siklus 1. Perubahan teknik pemanfaatan media dan model pembelajaran pada siklus 2 juga telah terbukti lebih meningkatkan hasil belajar. Bila di akhir siklus 1 rata-rata nilai subjek penelitian adalah 60, maka di akhir siklus 2 rata-rata meningkat menjadi 80. Berikut pemaparan dari artikel yang telah saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.